Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel STT At-Taqwa Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. Beliau adalah salah satu anggota polisi di Polda Jatim. Kebetulan beliau menjabat sebagai Wadirlantas Polda Jawa Timur. Ya, kita ngobrol-ngobrol dengan beliau karena alhamdulillah hari ini beliau hadir langsung di sekolah kita di STT At-Taqwa Surabaya. Tentu ini sebuah penghormatan ya bagi kita semuanya, dan yuk kita ngobrol-ngobrol langsung dengan beliaunya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Didit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya Pak Didit. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bapak, dari mana, kemudian namanya siapa, mungkin ke anak-anak semuanya. Ya, terima kasih atas waktunya. Nama saya Didit Bambang Wibowo Saputra, pangkat AKBP, tugas di Polda Jatim sebagai Wadirlantas Polda Jatim. Demikian. Baik, alhamdulillah. Pak Didit, kita ngobrol-ngobrol, kalau Ditlantas itu berarti terkait dengan lalu lintas ya Pak Didit ya? Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Didit, mungkin tugas-tugas di Ditlantas itu apa saja gitu ya? Barangkali anak-anak belum tahu ya. Di Polda itu mungkin ada banyak bagian-bagian ya Pak Didit ya. Salah satunya adalah Ditlantas. Mungkin bisa dijelaskan Pak Didit, tugas-tugas dari Ditlantas itu apa? Yang umum aja Pak, yang mudah dipahami adik-adik saya sekolah. Di lalu lintas itu ada bidang registrasi, dalam hal pengurusan SIM, dalam hal pengurusan STNK, BPKB. Kemudian di lalu lintas itu juga ada penegakan hukum terkait dengan kecelakaan maupun terkait dengan pelanggaran lalu lintas, dan juga di situ ada kegiatan edukasi kaitannya dalam hal bagaimana berlalu lintas, dan juga di lalu lintas itu ada menyelenggarakan kegiatan pengamanan, baik pengamanan yang sifatnya umum maupun khusus dalam hal kegiatan masyarakat. Intinya tugas lalu lintas itu adalah mengutamakan faktor keamanan, faktor ketertiban, faktor keselamatan, kelancaran bagi siapapun dalam hal berlalu lintas. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata tugas Ditlantas sangat banyak sekali Pak ya. Tadi ada keamanan, kelancaran, ketertiban, kemudian apa lagi Pak? Ketertiban, keselamatan. Keselamatan juga ya. Karena mungkin berlalu lintas itu kan terkait dengan kendaraan ya Pak ya. Mungkin bagaimana kita berkendaraan yang baik dan lain sebagainya. Mungkin gini Pak Didit, kalau kita melihat di jalan itu kan mungkin kita banyak pengendara ya Pak ya, banyak pengendara. Kadang itu ada pengendara yang mungkin dia nggak sabar ya Pak ya. Bagaimana kita menghadapi yang seperti itu Pak Didit? Ya, jadi kami dari Ditlantas Polda Jatim, Bapak Ditlantas, membuat kegiatan edukasi dalam hal berkeselamatan dulu Pak. Kemudian Pak Ditlantas sendiri juga menekankan kepada personil Ditlantas bagaimana kita menekan angka fatalitas rate, angka dari pelanggaran yang berpotensi kecelakaan yang tadi diantaranya Bapak sampaikan ya. Apabila ada hal yang kurang nyaman pada saat kita berlalu lintas, ya setidaknya karena dalam berlalu lintas itu kan bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk mengutamakan keamanan, keselamatan pada diri kita dan orang lain. Setidaknya ada empati karena jalan itu bukan punya kita, jalan itu milik kita bersama. Dan kita harus tahu dalam hal tata tertib, dalam hal berlalu lintas. Seperti melewati sekolah atau tempat-tempat ibadah atau pemukiman tertentu. Jangan membunyikan klakson pada saat orang lagi sholat dan sebagainya. Dan sekarang lagi marak ada di beberapa tempat kebut-kebutan ataupun kenal pot brong. Nah ini kita tidak harapkan. Nanti kalau timbul korban jiwa maka generasi kita akan pupus. Wah, betul sekali. Ini nanti sangat menarik sekali ya. Jadi ketika kita berkendara, satu hal yang perlu diperhatikan, kita harus punya empati. Kita tidak boleh kemudian egois ya, kepengen kemudian kita sampai tujuan sendiri. Ingat, jalan itu bukan untuk milik kita sendiri, tapi jalan itu untuk umum. Jadi harus kita empati. Betul sekali, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Wadirlantas Polda Jatim. Subhanallah, luar biasa sekali. Kalau kita melihat kendaraan yang mungkin
saat ini sangat luar biasa sekali. Sebenarnya tantangan apa Pak yang mungkin saat ini dihadapi oleh dari bapak-bapak di kepolisian ya, utamanya dalam menangani masyarakat yang saat ini mungkin masyarakat sudah jenuh di saat pandemi yang saat ini, mungkin banyak kemudian kendaraan-kendaraan di apa namanya di jalan. Mungkin apa Mbak ya tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kepolisian di era pandemi Covid ini? Kita terus melakukan edukasi Pak, edukasi bagaimana berkendaraan berkeselamatan dan bagaimana berkendaraan kita mematuhi prokes. Kemudian Ditlantas Polda Jatim dalam hal ini melakukan penertiban bagi pengendara. Itu sekarang kita mengedepankan berbasis elektronik. Karena di kondisi sekarang ini kan pandemi COVID dan teknologi, juga teknologi. Yang dimana perangkat ini alhamdulillah dibuat oleh anggota Polri sendiri, yang dimana kami integrasikan dari perangkat ETLE ini, dari ETLE statis, kemudian dengan ETLE mobile, dan juga di sini kami ada sistem penilaian. Apabila nanti dalam akumulasi jumlah tertentu, poin tertentu, maka akan dilakukan blokir. Gitu. Tujuannya yang satu, mewujudkan. Pak Ditlantas itu menginginkan bagaimana mewujudkan Jawa Timur, tagline-nya adalah Jawa Timur tertib berlalu lintas. Luar biasa sekali ya. Saat ini ternyata dari kepolisian sudah dibarengi dengan perangkat dengan teknologi canggih ya Pak ya, untuk bagaimana supaya masyarakat biar lebih tertib ya di dalam apa namanya berkendara ya. Jadi kita dari kepolisian ada satu mobil yang itu teknologi baru, merupakan inovasi baru ya, dan itu karya dari anggota sendiri. Subhanallah, luar biasa sekali. Mobil itu dinamakan dengan mobil Incar Pak ya. Mobil Incar. Mungkin Pak Didit bisa menjelaskan sedikit tentang mobil Incar itu, Pak. Jadi Incar itu bukan mengincar. Nah, dalam tanda kutip Incar ini adalah I-nya integrasi, E-nya itu adalah note, C-nya itu adalah capture, A-nya itu adalah attitude, kemudian merekam, Pak. Jadi kita kembangkan dari ETLE statis menjadi ETLE yang mobile. Jadi kami mencari di mana daerah yang berpotensi terjadinya pelanggaran dan kecelakaan. Nah, tujuannya itu tadi untuk menekan angka fatalitas rate. Karena apa? Agar tidak ada lagi korban jiwa, tidak ada lagi korban pelanggaran. Karena kawasan apabila lingkungannya itu tertib, berarti setidaknya mempengaruhi faktor yang lain. Faktor keamanan dan faktor ekonomi. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Ternyata teknologi yang ada di kepolisian sudah sangat luar biasa canggih. Mungkin yang terakhir yang ingin kami tanyakan Pak Didit, mungkin ada pesan-pesan khusus ya untuk masyarakat pada umumnya dan tentunya khususnya untuk anak-anak semuanya ya di SDIT At-Taqwa Surabaya pada khususnya, dan juga anak-anak di Indonesia pada umumnya. Silakan Pak Didit. Yang pertama, kami Ditlantas Polda Jatim menghimbau kepada seluruh pengendara dalam berlalu lintas, mari kita memiliki empati dalam hal satu, mewujudkan rasa aman dalam berlalu lintas, mewujudkan rasa keselamatan dalam berlalu lintas, mewujudkan rasa ketertiban dalam berlalu lintas, dan kalau parkir, mohon maaf, jangan sembarangan, kita harus mewujudkan rasa kelancaran bagi semuanya. Dan terkhusus bagi adik-adik yang sekarang mengikuti pendidikan baik dari tingkat SD, SMA, SD, SMP, dan SMA, karena adik-adik ini adalah generasi bangsa yang harus memiliki masa depan. Mari kita isi diri kita menjadi orang yang sangat bermanfaat, khususnya dalam berlalu lintas. Pakai helm, kemudian kalau pakai mobil, pakai sabuk pengaman. Dan saya minta tolong diingatkan kepada orang tuanya, sahabat pamannya untuk selalu patuh dalam berlalu lintas, mengurangi kecepatan dengan batas kecepatan tertentu. Kemudian saya ingatkan adik-adik kalau keluar dari sekolah hendak menyeberang agar dilihat dulu apabila kanan kirinya tidak ada kendaraan dapat menyeberang. Apabila kondisinya rame, menyeberang dengan teman-temannya yang lain, meminta tolong kepada bapak atau ibu yang ada di situ, Pak. Dan
Terakhir, kami sangat berterima kasih atas waktunya dari Sekolah At-Taqwa ini. Mudah-mudahan dari Sekolah At-Taqwa dapat terus memberikan edukasi-edukasi, pembentukan karakter, khususnya dalam kemanfaatan berlalu lintas, Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Didit kehadirannya di sekolah kami. Semoga yang disampaikan Pak Didit nanti bermanfaat untuk anak-anak semuanya, khususnya di SDIT At-Taqwa dan juga pada masyarakat umumnya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama-sama mengikuti wawancara khusus ya spesial hari ini bersama dengan Wadir Lantas Polda Jawa Timur, Pak Didit ya. Beliau di tengah-tengah kesibukannya ya, di tengah kepadatan agenda beliau, alhamdulillah menyempatkan untuk bisa hadir di sekolah SDIT At-Taqwa Surabaya. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semuanya sebagai edukasi pengetahuan untuk kita semuanya, khususnya untuk anak-anak semuanya. Ingat apa yang disampaikan pesan-pesan dari Pak Wadir Lantas tadi. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.